Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dan subtema 1, pembelajaran kedua. Kalian sudah belajar Pancasila atau penerapan nilai Pancasila di kelas 4 dan kelas 5. Jadi di kelas 6 ini kita akan mengulas kembali penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama Pancasila disimbolkan dengan gambar bintang, dan sila kedua disimbolkan dengan rantai. Kalian ingat-ingat ya. Bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam gambar di situ ada Bu Guru dan anak-anak yang sedang berdoa sebelum pelajaran dimulai. Mengapa hal itu termasuk penerapan sila pertama? Ya, karena mereka sedang berdoa kepada Tuhannya. Jadi, adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan bagaimana ya? Dengan kita menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Kita sebagai manusia sudah disediakan segala macamnya oleh Tuhan, entah itu tumbuhan, hewan, atau alam yang sangat indah. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Yang ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama. Ya, apakah kalian tahu ada 6 agama yang ada di Indonesia loh, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi manusia yang hidup di bumi ini bebas memeluk agama yang mereka inginkan dan mereka yakini. Yang keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Ketika sudah memilih agamanya masing-masing, maka kita sebagai manusia harus saling menjaga kerukunan dan saling menghormati agama masing-masing ya. Kemudian untuk sila kedua berarti mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Ya, kalau tadi sila pertama hubungannya dengan Tuhan, kalau sila kedua berarti hubungannya antar sesama manusia. Contohnya dalam gambar ada posko banjir dan ada 3 orang yang sedang memberikan bantuan. Maka itu adalah contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, saling menyayangi sama manusia. Dan yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya menolong orang lain, menolong korban bencana, dan yang lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila di rumah. Gambar pertama, berdoa sebelum makan di rumah
berarti merupakan pengamalan sila pertama di rumah ya. Kalau gambar kedua, membantu adik mengerjakan PR atau belajar, berarti pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Kalau gambar yang ini, pengamalan sila keberapa ya anak-anak? Ya, betul sekali. Sila pertama Pancasila. Kalau gambar yang ini, ya benar, pintar, sila pertama Pancasila. Kalau gambar yang ini, menjenguk teman yang sedang sakit, sila keberapa ya? Ya, sila kedua, pintar. Kalau yang ini memberikan bantuan, ya sila kedua. Menolong teman terjatuh dari sepeda, sila keberapa ya? Iya, sila kedua. Bekerja sama mengubur sampah, sila kedua. Terus menolong ya, kegiatan bakti sosial, menolong orang yang membutuhkan, sila keberapa? Sila kedua ya. Itu tadi pengamalan sila pertama dan kedua. Nah, sekarang kita akan mengenal karya seni patung. Pernah melihat patung? Pasti sering ya. Entah itu di jalan, di taman, atau di kota-kota besar. Ya, di gambar ada patung Soekarno-Hatta. Patung itu sendiri adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. 3 dimensi berarti apa? Memiliki panjang, lebar, dan volume atau isi. Nah, fungsinya untuk apa ya patung-patung ini ya? Nah, yang pertama ada untuk sarana ibadah ya, agama tertentu. Ya, ini untuk sarana ibadah agama tertentu. Ya. Contoh agama Buddha, ya. Yang kedua, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah. Contohnya tadi patung Soekarno-Hatta tadi. Ya, mengenang jasa pahlawan ya atau bersejarah. Yang ketiga, pelengkap konstruksi bangunan. Ya, melengkapi konstruksi bangunan. Yang keempat, penghias bangunan, taman atau tempat lainnya. Ya, kemudian yang kelima, dinikmati keindahan bentuknya. Nah, itu fungsi-fungsi patung. Nah, ini ya. Ada banyak sekali pengertian patung. Patung merupakan karya seni 3 dimensi. Ya. Tujuannya apa? Ada macam-macam ini ya. Ada patung religi sebagai sarana beribadah. Patung monumen untuk memperingati jasa seorang atau peristiwa bersejarah. Patung arsitektur, patung yang diikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan, pelengkap bangunan tadi. Patung dekorasi, patung untuk menghiasi bangunan. Patung seni, patung yang diciptakan untuk dinikmati bentuknya. Dan patung kerajinan, patung hasil karya kerajinan. Ya. Kemudian corak patung. Yang pertama ada corak imitatif, tiruan dari bentuk alam atau makhluk hidup. Ya. Kemudian corak deformatif, bentuknya telah banyak berubah dari tiruan alam, diubah menjadi bentuk baru berdasarkan imajinasi ya, khayalan si pembuat patung. Kemudian corak non figuratif atau abstrak ya, berarti ini bebas ya. Terus ragam patung, jenis-jenis patung itu ada patung dada dan patung torso dan patung lengkap. Kalau dada berarti sebatas dada ke atas, torso berarti menampilkan bagian badan dari dada, pinggul, dan panggul, dan patung lengkap berarti seluruh anggota badan ya. Seperti itu ya. Baik, mungkin hanya itu untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa kalian pahami. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan. Marilah kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.